Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Oleh karena sesuatu hal, situasi yang belum memungkinkan, kita masih belum dapat ibadah secara fisik. Maka pada minggu ini kita tetap mengadakan ibadah online. Biarlah kita menyiapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu untuk kami boleh berjumpa dengan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk kami boleh beribadah kembali secara fisik. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami boleh tetap berada di rumah. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kepada kami semua. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menyimak sebuah pujian. Kau memberikanku
Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan membaca merenungkan firman. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, mengurapi hamba-Mu Penatua Paulus Mulyadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi kami semua, jemaat di Cimbuluit. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki yang disebut era new normal atau disebut dengan era normal yang baru. Tidak terasa, mungkin sudah hampir 2 minggu lebih kita masuk di era normal yang baru ini. Yang sebetulnya bagi kita masih sesuatu yang agak ragu-ragu. Apakah ini sudah normal yang baru ataukah masih kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mendengar berita-berita terakhir dalam beberapa hari ini, kita masih melihat virus corona ini masih terus berjangkit di mana-mana. Namun menghadapi ini semua, saya ingin mengajak kita membaca kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Hanya 1 ayat saja. Pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua ini bisa kita pegang sebagai pesan terhadap kita semua. Ayat 9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati dan mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berpesan kepada Yosua supaya dia menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya sebelum dia memasuki tanah perjanjian. Sebelum dia harus berperang melawan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tuhan memberikan kepada Yosua satu kekuatan, satu pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Termasuk ketika kita masuk dalam PSBB kemarin, bahkan sekarang kita masuk dalam era new normal yang baru, Tuhan minta supaya kita tidak tawar hati. Tuhan mau supaya kita tetap teguh hatinya. Karena kalau orang sudah tawar hatinya, maka kekuatannya akan menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita situasi normal yang baru ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melihat Alkitab sebetulnya sudah mencatat paling tidak ada 3 kali PSBB atau karantina yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau kita selidiki Alkitab, paling tidak ada 3. Yang pertama, PSBB yang pertama adalah karantina yang berlangsung selama 1 tahun. Tepatnya 370 hari, 1 tahun 5 hari. Di mana? Itu terjadi di Bahtera Nuh. Kita tahu Nuh ada di dalam Bahtera selama 370 hari. Kalau kita mengalami PSBB kemarin sekitar 3 bulan, 4 bulan. Tapi Nuh 1 tahun 5 hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian? Bukan mudah. Dikatakan di situ Nuh dan keluarga. Mereka hanya 8 orang. Plus binatang-binatang. Dicatat
ada kurang lebih 50.000 binatang yang ada di dalam bahtera Nuh. Kita masih bersyukur. Sekalipun PSBB kemarin-kemarin ini, kita masih bisa dari rumah beli makanan Gojek dan lain sebagainya. Tapi Nuh itu hanya 8 orang loh. Banyak kita yang bilang udah bosen, pengen ke mall dan kemana-mana. Tapi kita PSBB pun masih bisa belanja ke supermarket. Tapi Nuh gak bisa kemana-mana. Hanya 8 orang. Keliling-keliling, lu lagi. Belum yang lainnya binatang. Ada 50.000 binatang. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di dalam bahtera ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 7 dan 8. Waktu Nuh masuk bahtera umurnya 600 tahun. Ya, 600 tahun. Dan keluar dari bahtera umurnya 601 tahun. Dikatakan pada bulan yang kedua. Begitu keluar dari bahtera, kita bisa melihat saudara sekalian, maka Nuh harus memasuki kehidupan normal yang baru. Dia harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Pada waktu Nuh keluar, Tuhan sudah memulihkan bumi. Bumi sudah mulai dalam keadaan yang sangat baru. Dan sebetulnya PSBB yang terjadi dalam 3-4 bulan kemarin, Bapak Ibu sekalian. 2 hari yang lalu Ibu Kumala bilang begini, waduh cuacanya di Bandung bagus sekali. Udaranya bersih, langitnya biru. Kita bisa melihat PSBB yang 3-4 bulan itu memulihkan dunia kita yang sudah kotor. Dunia kita yang sudah cemar, dunia kita yang sudah panas, bahkan kita dengar bahwa sempat terjadi lapisan ozon yang sudah mulai menipis di udara. Tapi sejak 3 bulan 4 bulan ini, dunia dipulihkan. Cuman yang sayang kemarin saya dapat berita yang lain. Apa berita yang lain? Laut dicemari oleh sampah masker. Jadi rupanya manusia ini di udaranya dipulihkan, semuanya dipulihkan, tapi mencemari dengan masker ke laut. Dia bilang ikan-ikan bisa bayangkan kena masker. Itu luar biasa ya. Nah, Nuh belajar masuk dalam kebiasaan yang baru, dia tentu harus ada penyesuaian diri. Nanti kita akan lihat di bagian akhir ya. Yang kedua PSBB atau karantina yang berlangsung selama 40 tahun di padang gurun. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, bangsa Israel mengalami karantina berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Dan yang menarik di sana apa yang terjadi? Selama mereka di padang gurun, ketika mereka haus, ketika mereka lapar, mereka cuma bisanya menggerutu. Minta kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, marah kepada Musa. Saya harap ketika kita karantina kemarin gak ada yang marah-marah dan gak ada yang menggerutu seperti bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menggerutu, marah. Tapi mereka minta kepada Tuhan dan Tuhan itu begitu baik. Ketika mereka haus, Tuhan beri mereka air. Ketika mereka lapar, Tuhan beri mereka makan. Bahkan selama 40 tahun Tuhan kasih mereka mana. Tuhan juga kasih burung puyuh. Dan yang menarik lagi Bapak sekalian, siang hari mereka mendapatkan tiang awan. Malam hari mereka dapat apa? Malam hari mereka dapat tiang api. Ada penyertaan Tuhan yang terus-menerus menyertai dia. Sepanjang 40 tahun. Mereka mengalami kehidupan yang mudah, hanya tinggal minta. Itu pun tetap menggerutu. Tapi begitu selesai 40 tahun, generasi sudah berlanjut. Yosua memimpin mereka masuk tanah Kanaan. Dan sejak itu mereka masuk new era yang baru. Kehidupan yang baru. Kebiasaan yang baru. Kalau kemarin seperti di padang pasir selama 40 tahun mereka hanya menggerutu, minta sama Tuhan dan Tuhan kasih. Sekarang berbeda. Ketika mereka lapar, mereka harus makan dari hasil tanah Kanaan. Kehidupan yang berbeda. Ada usaha, ada pekerjaan yang mereka harus lakukan. Mereka harus usaha untuk bisa mendapatkan makanan. Gak bisa hanya minta-minta. Tapi ada yang harus diusahakan. Itu sebabnya mengapa Pak Jokowi mencetuskan
new normal atau kehidupan yang baru. Pak Ridwan kami bilang AKB, adaptasi kebiasaan baru. Karena kita nggak bisa terus mengurung diri di rumah. Kita nggak bisa terus diam di rumah. Nanti lama-lama kita mati bukan karena corona, tapi mati karena kelaparan dan ekonomi yang hancur. Kalau kita nggak berusaha apa-apa, sekarang ekonomi sudah kacau balau. Orang yang mulai berusaha tidak mudah, walaupun sebagian ada yang hancur, sebagian memang ada yang hidup, ada yang malah berjaya. Itulah keseimbangan yang Tuhan beri. Tapi kita perlu berusaha. Orang Israel ketika dia keluar dari Mesir, dari padang pasir, mereka harus masuk era yang baru. Saudara, kita bisa melihat yang berikut adalah yang ketiga. Yang ketiga, ya dia harus berperang ya, merebut tanah Kanaan. Kalau kemarin dia hanya keliling putar-putar, sekarang perang, merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudara, PSBB yang ketiga itu adalah karantina yang berlangsung hanya 3 hari 3 malam. Di manakah? Di perut ikan. Ya, Yunus harus mengalami karantina 3 hari 3 malam karena bandel. Disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Yunus masuk selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Saya kebetulan gak begitu suka ikan. Cium bau ikan aja udah rasanya enak. Kalau saudara ada di dalam perut ikan, bayangin. Itu minyak ikan kayak apa baunya. Tapi karena dia bandel. Oleh karena itu kita gak boleh bandel-bandel sama Tuhan. Ya, mari kita belajar taat. Belajar mengikuti firman Tuhan dengan baik. Maka Tuhan akan menolong kita. Tapi toh Tuhan juga baik. Sekalipun Yunus diizinkan masuk perut ikan, 3 hari kemudian Yunus keluar. Dan dia keluar, berjalan ke Niniwe, Tuhan pakai dia dengan luar biasa, bikin KKR sampai seluruh negara bertobat. Bahkan bukan cuma manusia yang bertobat, bukan hanya raja yang bertobat, tetapi binatang pun ikut bertobat. Bayangin, pendeta mana, Pak Ben pernah khotbah, sampai seluruh negara puasa, binatang ikut puasa juga. Tidak ada. Tapi Yunus ketika dia keluar dari perut ikan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat yang hebat yang Tuhan kerjakan. Nah sekarang bagaimana saudara sekalian? Kalau kita lihat semua PSBB yang terjadi, itu adalah akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pandemi ini, harusnya kita koreksi diri. Barangkali ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar, yang kita sudah lakukan. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara bangsa, baik secara negara, baik secara dunia. Yang Tuhan mau supaya kita berdiam diri. Tuhan mau pulihkan kita. Saudara, nah bagaimana dengan situasi kita saat ini? Apa bedanya new normal yang baru dengan normal sebelum pandemi COVID-19? Apa bedanya? Kalau dulu dalam normal sebelum pandemi ini kita bebas pergi kemana-mana. Mau ketemu siapa aja boleh. Dan setiap kali kita bertemu dengan orang, gereja kita punya semboyan 3S ya. 4S malah ya. Senyum, sapa, salam, servis tuh. Udah senyum, sapa, salam, diservis lagi. Bahkan sebagian ibu-ibu pakai cipika-cipiku. Ya enggak? Itu normal yang lalu sebelum kita masuk ke dalam PSBB. Sebelum kita masuk ke dalam era normal yang baru. Sekarang berbeda. Kita masuk pada situasi yang berbeda. Bukan hanya cipika-cipiki, kadang-kadang pelukan lagi. Tapi hari ini kita masuk dalam situasi yang sangat berbeda. Di era normal yang baru, kita harus menggunakan masker. Tidak boleh bersalaman, apalagi berpelukan. Maskernya paling sedikit harus 3 lapis katanya. Kalau yang bukan, kalau pakai kain minimal katanya harus 3 lapis.
Apalagi sekarang saya dengar baru mulai mutasi. Bukan cuma hanya di droplet tapi juga sampai ke udara katanya. Itu lebih parah lagi. Ini yang kita masuk. Nah, di era normal yang baru ini kita harus jaga jarak. Harus sering cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, tidak boleh fellowship. Ini kan terbalik. Kalau dulu kita punya jemaat jangan buru-buru pulang, fellowship dulu. Kalau sekarang selesai ibadah, semua harus pulang, bahkan dijagain. Gak boleh kumpul-kumpul. Ini era normal yang baru, kita memang harus lakukan ini. Memang awalnya gak biasa, tapi kita perlu melakukan ini. Kenapa? Karena ini adalah era normal untuk memutus pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 sikap yang ingin saya anjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama, tetap disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tapi jangan paranoid. Nah, ini yang perlu dicatat. Banyak orang yang sampai hari ini masih ketakutan, jadi paranoid. Sedikit-sedikit takut. Kita tidak boleh juga sampai jadi ketakutan yang luar biasa. Tetap harus jaga. Semua protokol kesehatan harus dijaga. Tapi kita tidak boleh juga sampai ketakutan, gak berani keluar rumah, gak berani kemana-mana. Itu akan sangat berbahaya. Perlu dicatat, memang virus corona ini bukan virus yang mudah dan tidak gampang. Dan belum ada yang bisa mengetahui apa antivirusnya atau vaksinnya. Dikatakan mungkin 2 tahun baru bisa ketemu. Dan kalau sudah ketemu pun, virus ini tidak akan berhenti. Contohnya, demam berdarah. Sampai hari ini pun, berapa banyak orang yang berguguran karena demam berdarah. Apa berhenti? Tidak, hanya orang sudah tahu cara pengobatannya. Sudah lebih mengerti. Tifus sama. Kita bisa ada begitu banyak virus di dunia ini. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita antibody, kekuatan. Jadi gak boleh terlalu takut, tapi gak boleh juga terlalu arogan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga pakai hikmat. Jadi antara iman dan hikmat itu harus seimbang. Gak boleh hanya iman saja gak ada hikmatnya. Gak boleh hikmat saja tanpa iman. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Dan dikatakan satu lagi, jangan arogan. Satu tidak boleh paranoid, satu lagi tidak boleh arogan. Wah, pokoknya saya beriman, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Gak boleh begitu Bapak Ibu sekalian. Buktinya yang paling pertama kena dulu di gereja lo mulainya. Bukan di luar, justru di gereja. Itu sebabnya sehari-hari ini gereja suruh mulai ibadah juga takut. Karena dulu kita yang mulai duluan. Jadi kita juga gak boleh arogan, harus hati-hati. Bersyukur kalau gereja kita sudah boleh mulai sedikit-sedikit beribadah secara offline. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan takut pada virus COVID-19 atau virus apapun. Percayalah akan penjagaan dan penyertaan Tuhan. Kita perlu percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bukankah tadi saya sudah bacakan di ayat pertama, ketika Yosua akan masuk ke dalam tanah perjanjian, itu bukan tanah yang mudah. Dia harus rebut dengan perjuangan, dia harus rebut dengan peperangan. Ada sesuatu yang harus diusahakan. Jadi kita nggak bisa diam saja. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan, tapi kita perlu berhati-hati. Ini harus dilakukan. Tapi percayalah ada penyertaan, ada pertolongan, ada perlindungan, bahkan ada mujizat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam perjalanan peperangan bangsa Israel, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup bangsa Israel. Dan saya percaya di masa-masa ini pun Tuhan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Saya tahu ada banyak di antara kita yang saat-saat ini bisnisnya mulai sulit. Membangun kembali tidak mudah. Saya mau saksikan sedikit Bapak Ibu sekalian. Pada waktu PSBB, ketika semua dibatasi,
Orang datang dibatasi. Kantor juga saya tutup. Tapi tidak tutup semua. Saya buka di bawah, di belakang. Pintu depan gerbang saya tutup. Jadi kalau ada orang masuk baru dibukain. Masuk satu satpam jaga protokol kesehatan. Gak boleh deket-deket, pakai masker. Jarak begitu dikit, jauhan dikit. Tapi mereka berjuang Bapak Ibu sekalian. Mereka punya semboyan begini, Pak, kami tidak mau mengandalkan bantuan pemerintah. Saya kerja dengan ibu-ibu yang rata-rata freelance. Mereka minta pesan-pesan, Pak, kantornya jangan ditutup ya Pak. Ya Bu, saya sih pengen buka terus, tapi kan kita juga mesti ngikuti aturan. Ya Pak, tapi tolong Pak, jangan ditutup. Suami saya udah mulai dirumahkan. Kami mau makan dari apa? Dari mana? Dia bilang. Mereka berjuang luar biasa. Saya sampai terharu Bapak Ibu. Mereka datang setiap hari. Justru di tengah-tengah kesulitan mereka bisa berjuang, mereka bisa berusaha. Bahkan dari hasil komisi yang mereka dapat, mereka bisa belikan sembako. Mereka bagi buat tetangga-tetangganya. Waktu saya lihat itu saya melihat menangis. Saya terharu lihat ibu-ibu ini. Pak, kita punya kebahagiaan tersendiri. Sementara kita tetangga-tetangga pada gak keluar rumah, pada ketakutan. Tapi kita masih bisa keluar, kita masih bisa berjualan, kita masih bisa berdagang. Jadi selama PSBB sampai hari ini, saya gak pernah tutup Bapak Ibu. Tapi memang saya batasi. Dan mereka terus bertanya, Pak kapan berakhir, Pak kapan berakhir, kapan kita bisa pindah lagi ke ruangan yang atas. Saya bilang tunggu kalau nanti sudah AKB dibuka baru kita pindah ke atas. Bapak Ibu tahu setelah AKB, protokol kesehatannya udah dibikin, semuanya udah beres. Dibuka kantor, boleh pindah ke kantor yang biasa di atas. Malah yang datang sedikit. Lalu saya tanya balik, ibu-ibu kenapa kemarin waktu PSBB luar biasa saya dipaksa-paksa harus buka. Sekarang saya buka kok ibu gak datang. Itulah manusia. Seringkali kalau ada tantangan, ada kesulitan, mereka justru punya fighting spirit. Tapi ketika kesulitan sudah mulai agak berhilang sedikit, sudah boleh bebas keluar rumah, malah mereka takut diem, malah malas keluar rumah. Saya melihat ada mujizat Tuhan pada waktu PSBB itu luar biasa. Saya kerjanya door to door. Saya punya alat masak sudah hampir 10 tahun, nggak keluar dari gudang. Bapak Ibu tahu? Saya pusing kenapa? Karena kan saya harus bayar karyawan ada lebih dari 300 orang. Yang harus dibayar tiap bulan. Dan Tuhan buka jalan. Tiba-tiba saya terpikir bagaimana cuci gudang. Jadi saya cuci gudang. Saya jual promo tuh barang-barang yang sudah 10 tahun lebih gak laku. Gak keluar. Bapak Ibu tahu? Itu habis semuanya. Bahkan sampai yang dus-dusnya gak ada pun mereka mau. Saya melihat ada mujizat Tuhan terjadi. Jadi kita gak boleh arogan, tapi kita juga gak boleh terlalu takut. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan beri. Kita lihat, andalkan Tuhan. Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Tetap kreatif. Jangan izinkan pandemi COVID-19 melumpuhkan daya dan upaya kita. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Itu menurut Pak Jokowi. Bahkan kita harus bisa mengatasinya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kreatif. Saya ini gaptek. Kalau Pak Ben melek teknologi. Saya ini belajar. Mau tidak mau harus belajar. Nah dalam situasi ini kita dipaksa untuk menggunakan teknologi. Kita harus masuk di era digital, di era industri 4.0. Bagaimana teknologi begitu luar biasa. Jadi saya mulai dapat ide dari mana? Karena ibu-ibu gak bisa pergi-pergi. Mereka banyak di rumah. Itu sebabnya kenapa barang-barang cuci gudang bisa laku Bapak Ibu sekalian. Karena saya bikin IG Live. Jadi saya gak mau kalah sama Pak Ben. Bikin IG Live tiap hari dari kantor. Bikin demo masak di kantor. Dan itu disebarkan lewat IG. Itu yang membuat akhirnya bisa jualan online. Padahal saya bisanya dari dulu cuma door to door. Tapi hari itu, sampai hari ini saya lanjutkan.
Jadi ada kreativitas. Kita bikin IG Live, kita bikin meeting Zoom. Jadi kita udah mulai belajar meeting Zoom. Dan itu lebih hemat. Kalau dulu harus kirim orang keluar kota, mesti bayar hotel, mesti bayar transportasi, mesti bayar akomodasi. Sekarang malah hemat. Dan saya udah mulai belajar juga bagaimana meeting Zoom. Saya lihatin para hamba-hamba Tuhan di Lengkong pinter-pinter semua ya. Begitu meeting Zoom bisa keluarkan PowerPoint-nya di ini. Saya pinter-pinter amat gimana belajarnya. Istri saya ngajarin, gini gampang. Jadi kemarin saya sudah mulai khotbah-khotbah, udah mulai pakai PowerPoint, pakai Zoom. Mau nggak mau saya buka komputer. Kita bersyukur. Di satu sisi pandemi ini memang menakutkan. Di satu sisi pandemi ini memang melumpuhkan, tapi di sisi yang lain pandemi ini mendorong kita kreatif. Gereja kreatif. Sekarang gereja bukan hanya sekedar memikirkan offline, tetapi juga memikirkan live streaming. Jadi offline, online, dua-duanya jalan. Kita bersyukur doa pagi kita pesertanya sekarang malah lebih banyak dengan online. Kita bersyukur doa Jumat pun tetap bisa berjalan. Hari ini kita ada offline di sini, tapi juga ada online. Jadi kita bisa melihat Tuhan selalu baik. Tadi nyanyian yang kita nyanyikan juga, Tuhan itu begitu baik. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan beri. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap andalkan Tuhan, tapi tidak boleh arogan. Tetap kreatif. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan harus kreatif. Harus tetap bisa memenangkan apapun yang harus kita hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Penatua Paulus Mulyadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya dan juga keluarganya dan pelayanannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan supaya kita jangan kecut dan tawar hati menghadapi situasi yang masih belum seperti semula. Tetapi kita harus waspada, jangan takut, jangan paranoid, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, melindungi kita, sampai kita bisa melewati semuanya dengan baik. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama, meteraikan firman-Mu ke dalam hati dan kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami masih harus berada dalam situasi masa karantina, kami harus dengan sabar, dengan tekun, dengan percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam iman kami kepadamu. Kami percaya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berbicara kepada kami dalam setiap situasi dan keadaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi penyebaran COVID yang terjadi di Secapa, Bandung. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan sekolah Angkatan Darat ini, supaya mereka bisa disembuhkan, dipulihkan, dan daerah sekitarnya dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati baik semua perwira, semua prajurit yang dilatih, beserta semua staf pengajar di sana. Tuhan menolong supaya semuanya diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, supaya kami tetap di dalam
perlindungan Tuhan. Kami tidak takut, kami tetap waspada dan tetap percaya kepadamu Tuhan. Tuhan memelihara setiap kami, kehidupan kami, kebutuhan kami sehari-hari, dan aktivitas kami. Tuhan memberkati supaya selama kami berdiam di rumah, iman kami tetap teguh kepada Tuhan, tidak goyah, dan kami boleh memelihara keluarga yang baik, hubungan keluarga yang baik. Kami boleh tetap memelihara kasih Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati supaya bangsa kami dapat mengatasi baik aspek kesehatan dan juga ekonomi, berjalan bersama-sama melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.